Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 119 sampai dengan 131. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 3 perubahan wujud benda. Tampak pada gambar di sini ada Udin dan Edo yang sedang makan es krim. Ini perlu kita cermati bahwa es krim ini mengalami perubahan wujud dari padat ke cair. Ini disebut dengan mencair anak-anak. Sedangkan di sini ada Dayu dan Siti yang akan menjemur pakaian. Di sini pakaian yang basah bila terkena panas matahari bisa kering anak-anak. Air pada baju berubah menjadi uap air. Ini disebut dengan proses menguap. Perubahan wujud dari cair ke gas disebut dengan menguap. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita mempelajari perubahan wujud benda di sekitarmu. Materi pembelajaran 1, ayo membaca anak-anak. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Baik, Ibu memberi contoh. Yang pertama, apakah yang dimaksud mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Yang kedua, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Pernah. Proses mencair lainnya adalah mentega yang dipanaskan dan lilin yang dinyalakan. Soal ketiga, anak-anak, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh proses mencair yaitu es batu yang diletakkan di tempat terbuka, es krim yang diletakkan di tempat terbuka, dan coklat yang dipegang lama-kelamaan mencair. Yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Ya. Logam yang dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi juga mengalami proses mencair. Ayo mencoba anak-anak, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Alat dan bahannya anak-anak, 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Yang kedua, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Di sini sudah ada gambarnya. Ada gambar 4 gelas plastik, es batu, mentega, coklat, dan juga kapur. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Nih, 1 gelas. Yang pertama diisi es batu, kedua diisi coklat, ketiga diisi kapur, dan yang keempat diisi mentega.
Yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit, coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Baik, di sini Ibu memberi contoh dan anak-anak harus melakukan pengamatan sendiri dan menulis hasilnya. Hasil pengamatanku. Berdasarkan hasil pengamatanku, dari 4 benda padat yang menjadi bahan percobaan, ada 3 benda padat yang mengalami proses mencair. Benda yang mencair paling banyak adalah es batu, kemudian mentega, dan yang paling sedikit adalah coklat. Sedangkan kapur tidak mengalami proses mencair. Kesimpulanku, es batu, mentega, dan coklat apabila diletakkan di tempat terbuka atau dipanaskan akan mengalami proses mencair dan tidak mencair pada waktu yang bersamaan. Informasi penting, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Kita amati pada gambar di sini, es batu yang wujudnya padat diletakkan di tempat terbuka mencapai suhu 0 derajat Celcius. Ini sudah mencair anak-anak, berubah menjadi air. Ayo mengamati anak-anak, apakah kamu mempunyai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Di sini sudah ada coklat yang beratnya 120 gram, ada coklat yang beratnya 60 gram, dan ada coklat yang beratnya 70 gram. Tentu saja yang paling berat ini satuannya sudah sama, gram, gram, dan gram. Tentu saja yang paling berat adalah 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Ibu lanjutkan anak-anak, bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah SDT ini sendok teh anak-anak, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Selanjutnya bahan yang dicampur menjadi satu. Yang pertama 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Perlu anak-anak ketahui, semua bahan-bahan ini menggunakan satuan anak-anak. Ada butir, ada gram, ada sendok teh, ada juga di sini gram. Satuan butir, perlu anak-anak ketahui, butir dan juga sendok teh ini merupakan satuan tidak baku. Karena besar sendok teh ini belum tentu sama di setiap tempat. Butir, 1 butir telur kalau dengan satuan butir ini belum tentu sama besarnya, juga belum tentu sama beratnya. Kalau yang satuan baku itu adalah gram dan kilogram. Di mana-mana tempat nanti beratnya sama. Di sini ada satuan baku kilogram anak-anak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Satuan baku yang digunakan pada resep di atas adalah gram dan kilogram. Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Satuan tidak baku yang digunakan pada resep di atas adalah butir dan SDT atau sendok teh. Ayo berlatih anak-anak. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya.
Yang pertama anak-anak, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Perlu anak-anak ketahui penulisan kata sirup ini tidak baku. Yang tepat adalah sirup. Nanti anak-anak bisa mencari di KBBI. Yang tepat adalah kata sirup. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Ini semuanya salah, penulisannya harusnya sirup. Kalau 1 botol 600 gram. Kalau 3 botol ini ada berapa gram? Baik, Ibu jawab di sini. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berat 3 botol sirup berarti 3 kali 600 gram. Cara mudahnya seperti ini. 3 dikali dengan 6, 18. Selanjutnya ditambah 0, 1, 2. 1, 2. Hasilnya adalah 1800 gram. Jadi berat 3 botol sirup sama dengan 1800 gram. Soal kedua anak-anak, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Ini kita cermati. Pada timbangan yang pertama, yang ditimbang adalah buah bir. Kita cermati beratnya. Di sini ukurannya ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Tentu saja di sini satuannya gram anak-anak. Ini tanda panah menunjuk angka 20. Berarti di soal A berapa gram berat semua buah tersebut? Berat buah bir berarti sama dengan 20 gram, Ibu tulis di sini. Selanjutnya berat buah apel di timbangan kedua di sini. 10, 20, 30. Lebih dari 30 kurang dari 40. Ini karena di sini ini ada 10 bagian yang sama. 1 kali langkah, ini nilainya 1 anak-anak berarti 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini menunjukkan angka 36 satuannya gram. Berat buah apel sama dengan 36 gram. Berat semua buah tersebut sama dengan, kita jumlahkan, 20 gram ditambah 36 gram sama dengan 56 gram. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Tentu saja, ini kalau kita cermati, yang di sebelah kiri ini 20 gram. 20 gram kita bandingkan dengan 36 gram. Tentu saja yang lebih berat adalah yang 36 gram. Buah yang timbangannya paling berat adalah apel. Soal ketiga, Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk membuat kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Baik, berat gula pasir awalnya adalah 5 kg. Digunakan memasak kue 3 kg, berarti berkurang. Digunakan membuat es buah 1 kg, berarti berkurang lagi. Sisa gula pasir berarti 5 kg dikurang 3 kg dikurang 1 kg. 5 dikurang 3, 2 dikurang 1, 1 kg sisanya. Soal keempat anak-anak, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk membuat campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nih, Ibu bahas. Berat jeruk medan 750 gram. Berat jeruk medan yang tersisa, ini yang diketahui yang tersisa anak-anak, 530 gram. Sekarang berat jeruk medan yang dipakai untuk campuran es buah, berarti kita kurangi sisanya. Berat awal dikurangi sisanya. 750 gram dikurangi 530 gram sama dengan, Ibu tulis bersusun di sini. Nih, kalau anak-anak masih bingung, 750 dikurangi 530 kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 3, 2, 7 dikurang 5, 2. Sisanya 220 gram. Jadi yang digunakan untuk campuran es buah 220 gram. Soal kelima anak-anak, untuk campuran es buahnya Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Baik, Ibu bahas. Banyak leci 6 kantong. Berat leci tiap kantong 250 gram. Berat seluruh leci yang dibeli Lani yaitu berarti
6 kali 250 gram. Ini 25 dikali 6 saja boleh anak-anak, cara cepatnya ini. Nih, 25 dikali 6 dulu, Ibu tulis di sini. 25 kita kalikan dengan 6. Sini. 6 dikali 5 30. 6 dikali 2 12 ditambah 3 simpanannya 15. 150 ditambah 01 yang ada di sini. Jadi 1500 gram. Ayo mengamati anak-anak, di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Perlu anak-anak ketahui bahwa mikroskop itu digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Baik, kita cermati pada gambar di sini tampak beberapa bentuk dari salju. Anak-anak bisa mencermati sendiri-sendiri anak-anak, ini bentuknya berbeda-beda. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Kita cermati di sini, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Di sini ada bermacam-macam garis anak-anak, ada garis lurus yang tegak, ada garis lurus yang mendatar, ada garis lurus yang miring. Selanjutnya ada juga garis lengkung anak-anak di sini kalau kita cermati. Selanjutnya bentuknya ada bentuk bangun datar lingkaran, ada persegi, ada juga segitiga di sini. Warnanya juga berbeda-beda, ada merah, kuning, biru, oranye, mungkin ini hijau juga ada anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencermati sendiri. Kita cermati percakapan dari Dayu, Edo, dan Udin. Percakapan dimulai dari Dayu. Ada beragam warna. Di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Ibu ingatkan bahwa warna primer ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Sekarang percakapan dari Edo. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Sekarang Udin. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Perhatikan gambar di halaman 129. Sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Ini Ibu memberi contoh anak-anak unsur karya garis. Hasil pengamatannya ada garis lurus yang tegak atau vertikal, mendatar atau horizontal dan miring. Ada juga garis lengkung. Sekarang bentuk. Ada bentuk bangun datar segitiga, persegi, dan lingkaran. Dan warna, ada warna merah, kuning, hijau, biru, oranye, ungu, dan coklat. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Coba buat aneka bentuk garis, kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah atau di sekolah ini. Sekarang Ibu bacakan tugas untuk pembelajaran 2. Bawalah bahan dan alat untuk membuat es krim yang akan dilakukan pada pembelajaran 2. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.